Oh, look at it. Howdy. Berlatar belakang pada saat berkecamuknya Perang Vietnam pada tahun 1969, dan adegan dibuka dengan serentetan pengeboman yang dilakukan oleh tentara Amerika. Tepat di tengah lautan lepas di kawasan Asia Pasifik terdapat sebuah kapal induk milik Amerika yang bernama USS Ranger. Di sana mereka kembali mendapati misi rahasia untuk mengambil alih stasiun Yankee yang berada di wilayah Laos. Untuk melancarkan misi ini mereka membutuhkan pesawat pengebom untuk menghalau suplai musuh yang datang dari arah Laos. Lalu di sini seorang pilot yang bernama Dieter Dengler ditunjuk untuk menjalankan misi pengeboman tersebut. Tampak Dieter sangat senang mendapati misi ini karena ini adalah misi pertamanya sejak bergabung dengan militer Amerika. Singkat cerita, diterbangkanlah 4 pesawat pengebom dari kapal USS Ranger menuju stasiun Yankee. Setelah beberapa waktu mengudara, akhirnya mereka tiba di wilayah Laos. Dan di sini Dieter berhasil meledakkan salah satu dari markas musuh, namun sialnya keberhasilan itu tidak berlangsung lama karena pesawatnya yang berhasil tertembak oleh musuh dan terjatuh di area persawahan. Namun beruntung dia berhasil selamat dan segera bergegas berlari ke arah hutan untuk bersembunyi dari kejaran pasukan Vietcong. Setelah musuh berlalu pergi, Dieter pun keluar dan menyembunyikan radionya supaya tidak terlacak oleh musuh, dan dia pun lalu berlari ke arah berlawanan mencari dataran tinggi, berharap tentara Amerika yang melakukan pencarian akan menemukan dirinya. Setelah cukup lama berada di atas batu itu, ternyata tim penyelamat juga tak kunjung datang serta panas yang semakin terik membuatnya kehausan lalu memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah turun dari tebing batu itu dan mendapati sumber mata air untuk diminum, namun sialnya tanpa sadar pasukan Vietcong sudah mengepung dari arah depan dan belakang hingga dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dari sini Dieter pun lalu dibawa ke sebuah desa dan dijadikan tontonan warga dengan posisi terlentang serta kedua kaki dan tangannya yang terikat. Bahkan untuk sekedar buang air kecil saja mereka tidak mengizinkannya sehingga dia pun harus kencing di dalam celana. Setelah beberapa hari disiksa, Dieter pun kembali dibawa ke suatu tempat dengan menggunakan mobil tentara Vietnam. Ternyata dia dibawa ke sebuah rumah yang cukup mewah untuk dipertemukan dengan salah satu pimpinan tentara Vietnam yang memintanya untuk menandatangani surat pengkhianatan kepada Amerika dengan imbalan kebebasan. If you sign this, we would be your friends. Why don't you admit that you are an American? Namun di sini Dieter menolak tawaran tersebut karena tak ingin mengkhianati negara hanya untuk keselamatan pribadinya. Atas penolakan tersebut Dieter pun harus membayar mahal atas keputusannya dengan disiksa habis-habisan. Dibenamkan di dalam air, digantung dengan muka yang ditempeli sarang serangga sampai diseret menggunakan tali yang ditarik oleh seekor kerbau. Setelah serentetan penyiksaan tersebut, Dieter ternyata masih kukuh dengan pendiriannya sehingga mereka yang semakin geram kepadanya memutuskan untuk menjebloskan Dieter ke sebuah kamp tahanan perang yang berada di tengah hutan terpencil yang berada di kawasan Laos. Sesampainya di sana ternyata dia tidak sendirian, melainkan sudah terdapat 5 orang tahanan perang lainnya yang sudah lama bertahan di sana.
Dia bernama Dwayne Martin, Angkatan Udara Amerika yang tertembak jatuh oleh musuh 11 tahun yang lalu. Dan berikutnya yaitu Pisit, Proset, YC, dan yang terakhir yaitu Gen. What? Press it. Okay. Press it. What was that? Dwayne Martin. Dwayne Martin. I'm Dieter Dengler. United States Air Force. Setelah memperkenalkan diri tanpa babi bu di hari itu juga Dieter sebagai anak baru langsung menyampaikan idenya untuk melarikan diri dari sana. Karena baginya ini hanyalah gubuk biasa, bukanlah sebuah penjara tahanan yang mengerikan seperti apa yang mereka semua pikirkan. Gen sebagai tahanan yang sudah lama berada di sana lalu menjelaskan bahwa tidak semudah itu untuk melarikan diri karena penjara yang sesungguhnya ialah hutan belantara yang mengelilingi camp tersebut. Bahkan mereka semua sudah berkali-kali melancarkan aksi pelarian namun berujung kembali tertangkap dan mendapati siksaan oleh para penjaga yang ada di sana. Terlebih lagi jika nekat kabur, mustahil mereka akan selamat tanpa perbekalan yang cukup, belum lagi ancaman dari hewan buas dan tentara musuh yang akan dengan mudah menemukan mereka dari jejak kaki yang tertinggal. 2 days out there. Without water, your tracks will be visible for even more. Honcho on the outside. He said I would not be here too long. I tell that to everyone to get on this side. Mendengar penjelasan Dwayne, Dieter pun tidak kehabisan akal. Dia pun kembali mengusulkan untuk melakukan pelarian di malam hari di saat para penjaga sedang tertidur. Namun yang tidak dia ketahui, para penjaga ternyata selalu siaga full siang dan malam, dan terlebih lagi di saat malam hari tangan mereka akan diborgol serta kaki yang terkunci oleh sebuah kunci kayu sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat malam tiba. Keesokan harinya tidak menyerah dengan keadaan, Dieter kembali mendapati ide untuk membuat sebuah alat pembuka kunci borgol dari paku yang tertancap di tiang camp penjagaan. Dengan memanfaatkan teman-temannya sebagai pengalihan sehingga Dieter berhasil mendapatkan paku untuk dijadikan kunci pembuka borgol. Dengan skill yang dimilikinya, paku itu pun dibentuk sedemikian rupa hingga borgol pun berhasil terbuka. Dari sinilah Dieter semakin memantapkan rencana pelariannya, sampailah pada suatu hari saat Dieter dan Dwayne sedang duduk sambil ngobrol santai, tiba-tiba harapan pun muncul dengan adanya 2 buah pesawat tempur yang melintasi langit di tempat itu. Sontak para tahanan semuanya berteriak dengan harapan para awak pesawat akan mendengarkan teriakan mereka, sementara para penjaga mulai panik dan kampretnya salah satu dari penjaga tiba-tiba melayangkan sebuah tembakan tepat mengenai Dwayne. Beruntung ternyata Dwayne berhasil selamat karena tidak mengenai bagian vital. Setelah kejadian di hari itu, mereka pun menghabiskan hari-harinya seperti biasa sambil terus memantapkan rencana pelarian dengan berharap hujan akan tiba. Karena rencananya saat hujan tiba mereka akan melancarkan aksi pelariannya supaya jejak mereka terhapus oleh hujan dan tentara musuh akan sulit mencari ke arah mana mereka pergi. How'd you ever end up a pilot? Howdy. Dan untuk masalah perbekalan makanan, Dieter mulai menyisihkan sedikit demi sedikit jatah nasi dari masing-masing mereka semua. Namun di sini beberapa dari mereka protes atas rencana Dieter karena telah mengurangi jatah makanan mereka yang sedari awal memang sudah sedikit. Lantas di sini Dieter terus meyakinkan mereka hingga mereka pun paham dan kembali mengikuti rencana pelarian yang sudah disepakati oleh mereka semua sedari awal. Singkat cerita, sampailah pada suatu siang mereka sudah tidak lagi diberi makan nasi melainkan diberi makanan yang sudah penuh akan belatung karena ternyata Laos juga sedang mengalami krisis pangan akibat perang yang berkepanjangan. Hingga dengan terpaksa mereka pun memaksakan diri untuk memakan belatung tersebut supaya tetap bertahan hidup. That rice, because it is my rice. You are not. I will even just try. Keesokan harinya ternyata YC yang mengerti bahasa dari para penjaga mendengar bahwa mereka semua akan dihabisi di hutan agar seolah-olah para tahanan mencoba melarikan diri. Dan tujuan dari pembantaian itu supaya mereka tidak perlu lagi memberi makan para tahanan, yang mana ini semua adalah dampak dari krisis pangan yang sedang Laos hadapi saat ini. Mengetahui fakta tersebut, Dieter dan kawan-kawan langsung mempercepat rencana pelariannya menjadi esok hari karena sudah tidak ada waktu lagi untuk menunggu hujan turun dan pilihannya yaitu lari atau dieksekusi. Keesokan harinya di saat para penjaga sedang lengah, Dieter dan kawan-kawan pun melancarkan aksinya dan berhasil mendapati senjata para penjaga.
Dengan senjata yang dimilikinya, Dieter dan Dwayne pun melakukan serangan dan yang terjadi setelah berhasil menghabisi beberapa dari para penjaga, betapa marahnya Dieter ternyata Gen, Pisit, dan Proset tidak kunjung datang untuk membantu mereka berdua, malah mementingkan menyelamatkan diri mereka masing-masing, sementara Dieter dan Dwayne yang hampir saja terbunuh oleh para penjaga demi pelarian mereka semua. Dari sini Dieter dan Dwayne membawa apapun yang bisa dibawa hingga memasuki hutan dan tanpa sengaja bertemu Gen dan YC. Di sini Dieter pun lalu meluapkan kekesalannya karena hampir saja dia dan Dwayne terbunuh oleh para penjaga. Dieter yang sudah terlanjur marah dan kecewa lalu meminta parang yang ada pada Gen dan mereka pun pecah menjadi dua kubu lalu masing-masing berjalan ke arah yang berlawanan. Sampai di sini Pisit dan Proset sudah tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Setelah berpisah dan berjalan cukup lama menembus semak belukar, Dieter dan Ben pun beristirahat di tengah turunnya hujan sambil memakan persediaan makanan yang dibawa tanpa diduga. Setelah selamat dari terjangan air yang menghanyutkan persediaan makanan, mau tidak mau mereka berdua pun harus terus berjalan tanpa perbekalan. Dan mereka pun terus mengikuti arus sungai sambil terus waspada terhadap kejaran para penjaga. Sampailah pada akhirnya di depan mereka terdengar suara gemuruh air terjun yang sangat tinggi. Dengan bersusah payah di kondisi yang lemah, mereka berdua pun terus berusaha berenang sekuat tenaga menyelamatkan diri ke tepi sungai melawan arus air yang sangat deras. Dan beruntung kali ini lagi-lagi Dieter dan Dwayne berhasil selamat. Di kondisi lemah dan badan yang dipenuhi oleh lintah tidak menyurutkan semangat dan menghalang langkah kaki mereka untuk terus berusaha berjalan sejauh mungkin dari kejaran musuh. Hingga sampailah pada suatu hari dirasa senjata sudah tidak lagi berguna karena hanya menjadi penghambat mereka dalam langkah, sehingga Dieter dan Dwayne pun memutuskan untuk membuang senjatanya. Dari sini mereka pun terus berjalan menembus semak belukar dengan bermodalkan sebilah parang hingga akhirnya berhasil menemukan sebuah gubuk yang tampak sudah lama ditinggali oleh penghuninya. Di sini Dieter dan Dwayne pun beristirahat sejenak karena kondisi Dwayne yang sudah semakin memprihatinkan sampai-sampai dia meminta Dieter untuk meninggalkannya di sini karena dia menganggap dirinya hanyalah beban dan penghambat bagi Dieter. Travel by night? No, I'm telling you, I can't go any further. You just leave me here. Namun di sini Dieter menolak dan kembali meyakinkan Dwayne bahwa mereka berdua akan selamat bersama. Untuk itu Dieter lalu menghidupkan api agar badan mereka terus hangat dan juga supaya saat helikopter lewat akan menemukan keberadaan mereka. Dan benar saja saat api sudah menyala, helikopter pun datang seperti dugaan Dieter. Namun yang terjadi, ternyata mereka semua malah dikira tentara musuh hingga hampir saja Dieter tewas akibat serangan tersebut. Keesokan paginya Dieter yang menyadari jika api yang dia buat semalam akan memancing pasukan Vietcong untuk mendekat ke arah mereka. Menyadari kecerobohannya itu, di sini mereka pun bergegas pergi hingga berhasil sampai ke sebuah permukiman warga. Namun bukannya mendapat pertolongan, malahan warga yang ada di sana berbondong-bondong mengepung mereka karena dikira musuh dan yang terjadi, dengan brutalnya salah satu warga yang ada di sana membunuh Dwayne dengan sebilah parang. Namun beruntung di sini Dieter berhasil selamat melarikan diri dan bersembunyi di balik semak-semak. Sampailah di malam harinya Dieter mengalami ilusi. Dia merasa bahwa Dwayne masih hidup dan berada di sampingnya mengeluhkan kakinya yang kedinginan. Keesokan harinya demi bertahan hidup, Dieter pun rela memakan seekor ular secara hidup-hidup. Namun di sela itu tanpa diduga dua buah helikopter menemukan keberadaannya dan akhirnya setelah perjalanan panjang Dieter berhasil diselamatkan. Dieter pun langsung dibawa ke kamp militer Amerika untuk mendapati perawatan. Namun di sana karena dia kecelakaan saat menjalani misi rahasia, sehingga dia pun harus diinterogasi terlebih dahulu oleh dua agen CIA. Dan rencananya dia akan dibawa pergi ke Guam. Namun tanpa disangka teman-temannya yang mendengar kabar Dieter berhasil selamat mendatangi dan membawanya pergi dari sana kembali menuju kapal USS Ranger.
Dan di sana Dieter pun disambut bagaikan pahlawan serta suasana yang penuh sukacita dan film pun tamat.